Yesus ini. Kurang ajar lagi. Ada kau. Iya, bahkan Tuan Bapak itu begini Pak. Tuan Bapak itu pernah beli online, salah kirim dia. Kan kurang ajar lagi itu. Mau saya tunjukkan ayatnya. Jadi Islam itu tidak menghujat, Islam pakai ayat Pak. Bapak mau lihat, nah ini ayatnya ini. Nah, di sini dengar dulu Opung. Di sini kata Yesus, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Tetapi yang datang Roh. Ini kan salah kirim. Masa pesan kipas angin yang datang anginnya, kipasnya tidak datang? Kan lebih kurang ajar ini. Yang kurang ajar itu tahu. Opung yang sisa beberapa hari. Opung, ini yang diminta apa Opung? Yang diminta apa? Seorang di situ itu bukan menandakan orang, Mbak. Kong apa seorang ini? Apa seorang roh, seekor roh? Yang diminta seorang, orang bisa dilihat Opung. Orang bisa dilihat, orang bisa dipegang. Tetapi yang datang roh. Aku tanya. Jadi yang kau maksud sana siapa? Yang kau maksud siapa? Opung ini kau ngomong seperti orang lagi punya orang lagi BAB ya. Terus nya besar keras begitu. Tuhan. Sekarang seorang itu yang kau maksud siapa? Maksudmu siapa maksud kau? Opung. Saya tanya sama Opung. Seorang ini bisa dilihat atau tidak Opung? Oke, sekarang seorang. Nah, nah, kalau seorang siapa orang itu siapa? Siapa orang itu? Saya tanya, Opung, seorang ini bisa dilihat atau tidak Opung? Kalau kau bilang orang itu siapa? Siapa orang itu? Ompong, seorang Ompong itu. Coba baik-baik lu, Opung. Seorang ini bisa dilihat atau tidak? Ya sekarang siapa? Orang di sana siapa? Kau tunjukkanlah orangnya siapa? Siapa orangnya? Orangnya siapa? Bisa. Orangnya. Ini yang diminta seorang, tetapi yang datang anggaplah orang. Nah, sekarang orangnya siapa? Orangnya siapa? Siapa orangnya? Opung jangan seperti itu, Opung. Begini Opung jangan seperti itu. Nanti Opung, begini Opung. Nanti Opung ini seperti Paulus. Tanda-tanda orang dikocok iblis itu seperti Opung ini. Ada datanya itu Opung. Siapa orangnya? Iya. Kau tunjuki orangnya siapa? Orangnya siapa? Ini kan yang diminta orang, tetapi yang datang roh. Ini tanya sama Tuhan Opung itu. Sekarang orangnya siapa? Kau tunjuki orangnya. Orangnya siapa? Siapa orangnya? Ya tidak tahu. Tanya sama Tuhan Opung. Kenapa tanya sama saya? Kalau kalian nggak tahu kenapa? Itu udah keluar. Memang keras. Kenapa? Keras nya. Kenapa kau bisa bilang kau orangnya aja nggak tahu siapa kau? Opung yang diminta apa ini Opung? Ini apa? Seorang atau seroh? Iya sekarang anggaplah orang. Sekarang orang siapa? Nah, ketika siapa diminta orang yang datang roh. Ini ibaratnya kita pesan kipas angin, tetapi yang datang anginnya, kipasnya tidak datang. Ini kenapa kan Tuhan kurang ajar itu? Nah sekarang orangnya siapa? Kau tunjuk ya orangnya. Orangnya siapa? Siapa ini yang orangnya? Apa? Iya, Opung ini kebanyakan. Orangnya siapa? Aduh, kebanyakan kocok Opung ini. Siapa orangnya? Opung pernah baca di dalam Bible kalau Paulus pernah dikocok iblis atau tidak? Pernah baca atau tidak? Kalau tidak pernah saya tunjukkan ayatnya. Pernah tidak? Sekarang kalau orang datang ke rumahmu, kau tanya nggak namanya? Namanya siapa? Kau tanya tanya sama Yesus. Ini kan Yesus minta kepada Bapa. Yesus minta orang, Bapa kirim roh. Di sana kan sudah dikatakan Roh Kudus. Kalau nggak percaya, ya udah itu urusanmu, bukan urusanku. Kau dengar Opung bicara saya seperti rasa-rasa BAB ya. Kenapa ya? Kalau nggak percaya, itu urusanmu, bukan urusanku. Bukan tidak percaya Opung. Sini saya tanya sama Opung begini. Opung kita ngomong baik-baik Opungnya begini. Yang diminta Yesus orang, ini siapa seorang kan? Iya, kalau kan? Ini orang tunjuki orangnya siapa?
Oke, di sini dia minta apa? Opung? Sekarang. Dia minta apa ini? Sekarang aku udah bilang anggaplah orangnya. Siapa orangnya? Iya. Siapa orangnya? Dia tidak tahu, tanya sama Yesus, kan Yesus yang minta. Kenapa tanya sama saya, Opung? Aduh kau, udah dikasih tahu Roh Kudus kan nggak percaya. Nah, yang diminta orang ini bisa dilihat atau tidak, Opung? Kenapa? Orang bisa dilihat, kalau roh tidak bisa dilihat. Yang diminta yang bisa dilihat, tetapi yang kirim yang tidak bisa dilihat. Ini ibaratnya saya minta Opung, saya minta rokok sebatang, tetapi Opung kasih asapnya, rokoknya Opung tidak kasih. Itu urusan kau lah, kalau nggak mau percaya ya urusan kau, bukan urusan aku. Bukan tidak percaya, Opung. Nah sekarang oke, sekarang yang kedua kita lanjut. Opung pernah baca enggak kalau Paulus itu pernah dikocok iblis? Oke. Sekarang anggaplah kau bilang. Ya, di bawahnya lagi baca. Ia akan menyertamu selama-lamanya. Ini. Apakah orang bisa menyertai orang selama-lamanya? Hah? Opung, coba Opung baca ini. Opung jelaskan sama saya inilah, daripada Opung jadi ompong begini. Dan supaya aku jangan meninggikan itu gara-gara Opung diri karena pernyataan. Lompat sini. Lompat sini, kau tanya terus. Kita lagi rupiah. Sekarang aku mau tanya kau juga. Gantian tanya dong. Iya dong. Gantian dong, nanyanya dong. Jangan kau terusnya nanya, aku pula yang mau nanya. Opung ini Tuhannya sudah berbohong, datang Opung pun berbohong. Kenapa Kristen ini berbohong semua ya? Yang berbohong kamu yang berbohong. Yang berbohong kamu. Kenapa Opung termasuk suka berbohong? Itu yang berbohong. Kenapa? Termasuk. Nah, tuh kan Opung menghujat kan? Udah tua menghujat kan? Menghujat apa? Menghujat apa? Inilah Opung. Nah, sekarang begini. Di sana dikatakan kami berfirman, kami di sana berapa orang? Sekolah nggak tuh? Apa juga Opung ini? Al-Baqarah pasal 38 tuh. Bibir saja belum selesai lari ke Al-Baqarah. Lama-lama terbakar Opung. Nah, gantian dong yang nanya dong. Nanti Opung terbakar. Tidak boleh bahas Al-Quran, nanti Opung terbakar di situ. Jangan. Aduh, kamu boleh bahas punya orang nggak boleh bahas, kita tahu. Enak aja kamu. Nah coba kalau begitu coba Opung baca original teks Al-Baqarah, coba Opung baca, coba. Jangan terjemahan ya. Soalnya kalau orang-orang yang baca terjemahan itu berarti itu bani anjing, karena anjing itu suka baca terjemahan. Oh gitu ya. Karena Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel, di luar Bani Israel anjing. Itu kata Yesus loh, ada ayatnya loh. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Ada ayat itu. Nah, satu ekor kabur, Feros. Siapa yang Opung? Dua paman, kabur Abang. dua. Apa Opung? Kenapa Yesus berkata begini? Aku diutus untuk bani Israel, di luar Bani Israel anjing. Nah, berarti apa? Berarti Opung anjing. Begitu? Enggak ada begitu. Ada kok. Nah, inilah teman-temannya. Kita ketahuan kalau Opung itu tidak pernah baca Bibel. Bibel saja dia tidak pernah. Bahkan dia tidak tahu kalau Paulus itu pernah dikocok iblis. Dia tidak tahu ini. Mau tunjukkan datanya dia tidak mau. Tunjukkan, minta loh Opung minta tunjukkan gitu. Ya kenapa? Tunjukkan datanya gitu. Oke, kita tunjukkan datanya ya. Islam tidak boleh menghujat. Kita pakai data ya teman-teman. Kita buktikan kalau Paulus itu pernah dikocok iblis atau tidak. Bagus. Oke, pakai data. Oke, kita pakai data. 2 Korintus 12 nomor 7. Susah soalnya. Kau jangan sembarangan baca.
Ini opung. Opung baca ini opung. Oi, Opung. Opung, Ya ini. Nah. apa? Dan supaya, Apa? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini apa yang dikocok ini? Ayo. Apa yang dikocok ini? Menggocok ini kan opung pernah dikocok. Ayo jujur opung. Mana aku Biasa tahu kalau dikocok kau. yang mana? Kepala atas, kepala bawah? Hah? Kepala kau yang dikocok. Malum teman-teman. Kan masa puber itu kan ada 3, puber masa balik, masa muda sama masa tua. Kalau opung ini bukan puber tapi sange. Bentar teman-teman. Opung. Saya buka satu ayat tapi opung baca ya. Tapi opung jangan ke kamar mandi. Mau ndak? Enggak. Mau ndak opung? Nah, nih. Opung pernah baca Bibel ndak opung? Nih. Nih. Opung. Nih. Nanti dulu. Di mana ya? Nah, nih. Opung. Oi. Opung. Udah keluar? Kenapa? Udah? Kenapa? Belum? Kenapa? Hah? Kenapa? Udah? Mana nih? Udah. Kenapa? Mana? Sudah, opung. Sudah. Oh, sudah keluar. Oh, sudah. Alhamdulillah. Keluar. Banyak? Sudah keluar. Keluar. Oh, sudah. Oke. Apanya yang keluar? Tadi katanya bilang sudah. Oh, Sudah. Kau sembarang Sudah kocok. aja. Iya. Astagfirullahaladzim. Opung sadarlah opungnya. Opung sadar opung banyak cari uang buat beli peti sama jas ya. Nanti kalau tidak ada jas, masa opung mati pakai pakaian pramuka? Kan tidak mungkin opung. Tapi bagus ada opung. Kita jadi banyak bersikir. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Opung, Aduh. Oi. Apalagi sayangku. ilaha illallah. Bapak ini manggil sayang. Sama bapak manggil sayang. Nah, kenapa? Ngeri. Kenapa? Kau apa enggak Oke, boleh? kita puaskan opung malam ini ya. Opung mau dipuaskan opung? Iya, Paman. Jangan, ntar dia ketagihan. Jangan. Mau opung? Oh, opung. Opung mau enggak opung? Opung? Apa? Hampir keluar. Sudah keluar. Sudah. Apanya yang keluar? Yang itu udah. Keluar. Udah. Keluar apa? Oh, udah. Oh, alhamdulillah kalau udah. Ya sudah. Apanya yang keluar? Gimana, Pung? Rasanya gimana, Pung? Menggigil? Oh, Enggak. Enggak. Ini boleh sapa dulu Oh, ya. enggak. Bentar. Iya, karena sudah kadaluarsa kan? Enggak. Minum saja. Izin sebentar ya. Nabi Suk. Ya. Kristen apa Islam? Nabi Suk. Kristen. Oke bang. Siap di mute sebentar ya. Ya, Kristen. Iya. Opung, gimana tadi Opung? Berarti fix ya Opungnya kalau Yesus itu berbohong ya Opungnya?
Yang berbohong tuh siapa? Yesus berbohong ya opungnya? Enggak, Tadi Yesus berbohong itu. Sugiono yang bohong. Nah ini pasti suka nonton XNXX nih opung. Itu kembaran dia loh. Yang bohong. Kembaran dia itu, Sugiono itu. Kembaran bapak ini. Nggak Iya malu. makanya dari tadi dia bilang mau saya kasih ayat untuk memuaskan si opung ini di Yeskiel 23:21. Cuma Bunda bilang enggak usah nanti terpengaruh dia kan. Jadi dia tidak nonton video lagi, dia cuma nonton kitab saja, dia cuma nonton Bibel. Sekali pegang Bibel langsung berdiri. Sugiono. Saya bilang di bawah, pindah topik, ganti dulu, biarkan dulu bapak ini diam. Bang Nabisuk ini aja Iya, dulu. Bang Ramjan, Oke, Kristen Bang apa Islam Nabisuk. bang? Bang Ya. Ramjan. Itu tadi Islam. coba 2 Korintus 12 ayat 7 tadi coba buka Pak. Islam. Oke. Ya udah tunggu ya. Ya udah. Iya. 2 Oke. Korintus 12 tadi. Ya. Jadi begini, tadi saya tanya sama opung, sebenarnya Lazarus itu mati atau tidur Pak? Karena di situ saya mendapati kalau berarti Yesus ini berbohong. Masa Tuhan berbohong kan Pak? Gimana itu Pak? Pak Nabisuk. Enggak, yang di 2 Korintus dulu sebentar tadi itu Bapak buka dulu sebentar aja supaya Oh 2 Korintus. Oh iya, ini. ayat 7 tadi. Bentar. Layar. Ini menggocok ini. Ini apanya Paulus menggocok? Itu menggocok apa mengocok itu coba dulu baca dulu yang benar. Iya menggocok. Menggocok ini kalau di KBBI itu kan apa? Mengobok-obok. Jadi apanya yang diobok-obok ini? Kepala kah? Di mana kepala ini kan ada dua. Tadi Bapak bilang mengocok. KBBI baca apa arti itu menggocok itu artinya itu tergesa-gesa. Iya, yang teman-teman lanjut dulu. Di sini sudah azan subuh. Saya sholat sebentar. Jadi jangan bikin-bikin Masuk dulu ya. kesimpulan sembarangan Pak ya. Jadi arti bahasa. Pak, nanti Bapak cek ini. Oke, Bapak cek di KBBI menggocok ini artinya apa? Menggocok ini kalau KBBI itu atau di Tadi Google Bapak itu bilang tadi mengobok-obok. mengocok tadi. Yang saya tanyakan apanya? Iya menggocok. Menggocok ini mengobok-obok. Ya, Iya jangan bilang mengocok. mengobok-obok. Jadi apanya yang diobok-obok ini? Kepala Paulus atau kepala atas kah? Kepala bawah yang diobok-obok? Oke, saya izin Kepala sholat kau. subuh Intinya sebentar ya bukan, teman-teman. intinya bukan mengocok, Bapak jangan sembarangan itu Mas. Ya. Kepala kau yang kocok. Ya, sekarang Bang Ombok atau Abang Jenas, silahkan. Abang loading lagi sholat subuh. Silahkan siapa yang mau melanjutkan bersama Bang Jangan Nabisuk. kentut ya. Jangan kentut ya. Bang Nanti Evlog. bakal ya. Udah, kamu Diam diam aja dulu. dulu, dengerin diskusi, diam aja dulu, tenangin tuh. Minum air putih yang banyak, biar mabuknya lepas. Loading satu Bukan. wilayah. Jadi sama-sama sholat subuh ini waktunya. Oke, Bang J Nasution, silahkan Bang J. Oke. Saya besarkan. Topiknya apa ini, host? Ini melanjutkan ini ke Abang Nabisuk, katanya dia mengkritik tentang ayat yang menggocoh tadi. Ayat berapa tadi tuh, Bang Ombok? Coba ingatkan. Duh, saya tidak simak tadi. 2 Ya kita buka 12 tema ayat baru aja lah, 7. itu kan Bang Pendespan WT Loading. Kita buka tema baru aja. Tema apa maunya? Tema Bang baru Nabisuk? katanya Ito Nabisuk. Ya, itu mungkin Tema apa ya? beliau. Ya maksudnya Ya udah, jangan lanjut bikin lah. bahasa-bahasa yang nggak bagus. Itu Jenas saja yang Ketuhanan, menanyakan. keselamatan, penyaliban, terserah. Ya apa aja, yang penting ya kita diskusi aja yang bagus gitu. Jangan menghina gitu lah. Ini aja bang, cuma berat ini. PL melawan PB, kontroversi. TL melawan PB, TB. kontroversi. PB iya, ayat-ayat kontroversi ya. 32 ayat. Ya, Bang Jenas ada nggak persiapan di situ? Berat nih abang, berat Kita lihat untuk dulu diterima Bang abang. Jenasnya siap. apa enggak. Tadi abang di komal sebelah abang, aku lawan 3 orang, selesai.
Terus ini sih Besti Boleh, Laut ini nggak sih apa-apa, tinggali aku nggak tidur. apa-apa. Saya bawain Matius 27 3 sampai 8 sama kisah para rasul 11 kisah para rasul 1 18 sampai 19. Mana ini yang benar ini? Yudas mati di mana ini? Boleh? Coba. Bisa Anda jawab nanti? Coba dulu. Oke. Saya bacain ya. Saya mau pergi sholat. Sebentar. Wajar nih. Di Matius 27 3 sampai 8. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, ia melihat bahwa setelah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu pada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia melemparkan uang perak itu dalam bait suci lalu pergi dan menggantungkan diri. Ya, itu di Matius 27 3 sampai 8. Ya. Di Kisah Para Rasul 1 18 sampai 19, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya telah terbelah sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu disebut tanah darah. Di Matius ini dia menggantungkan diri, sedangkan di sini dia perutnya terbelah, tertelungkup. Gimana yang benar, Bang? Dua-duanya. Oh, bisa begitu. Iyalah. Pertama ya, yang pertama ada di sini poinnya, uang perak hasil suap itu dikasih dulu kepada imam-imam kepala, lalu imam-imam kepala membeli tanah, lalu ia menggantungkan diri. Dia mengembalikan uang itu kepada imam-imam kepala. Sedangkan di Kisah Para Rasul 1:18, dia membeli tanah dulu, baru dia jatuh dan tertelungkup, perutnya terbelah. Apa itu sama? Apa itu sama-sama benar? Gini Pak, Alkitab itu kan ditulis oleh beberapa orang, ya kan? Cara pandangnya itu berbeda, gitu. Sama dengan Enggak, kita dapat poinnya di sini. Poinnya berbeda, Bang. Kalau lihat pun salah sudut pandangnya berbeda, kalau poinnya sama, ya itu nggak apa-apa. Ini kontroversi sekali. Kontroversinya? Anda nggak nyimak tadi, saya bilang tadi, uang itu dikembalikan dulu kepada imam-imam kepala, lalu imam-imam kepala membeli tanah darah. Yudas menggantungkan diri. Sedangkan di KPR 1:8-9 itu Yudas sendiri yang membeli tanah, lalu ia pergi dan jatuh dan perutnya terbelah. Bapak Tertelungkup, tahu kan, perutnya terbelah. kalau Yudas ini adalah bagian keuangan, bendahara lah kita katakan ya. Bukan itu poinnya, Bang. Yang saya bilang di sini dulu, yang mana yang benar? Saya dengar yang dulu. Dia kembalikan duitnya apa dia yang membeli tanah itu? Dengar di situ dulu, loh. dua-duanya bisa benar. Dia kan bendahara. Oh, bisa itu benar. Dia kan bendahara, Pak. Bendahara itu pasti pegang duit bisa berlebih kan? Artinya nilai yang dibelikannya dengan tanah itu. Itu asumsi, Bang. Nggak ada datanya. Jangan berasumsi lah. Asumsi bisa yang masuk di akal dong. Enggak, ya, soalnya berbeda poin di sini, Bang. Poinnya pokoknya Yudas itu poinnya mati. Itu mati sebelum beli tanah atau sesudah beli tanah gitu loh. Nggak mungkin orang mati bisa beli tanah gitu loh. Iya kan, Bang? Gitu. Betul. Kan tadi. Ya gitu kan poinnya. Iya. Begini, Bang Apologet, tadi di sini sudah saya jelaskan bahwa uang itu dikembalikan dulu yang pertama itu tadi di Matius, uang itu dikembalikan dulu kepada imam-imam kepala. Berarti belum beli tanah itu membeli tanah itu, bukan Yudas yang membeli. Imam-imam kepala yang membelikan uang itu kepada tanah, dan Yudas menggantungkan diri. Itu di Matius. Sedangkan di Kisah Para Rasul, ya
Yudas sendiri yang membelikan tanah, lalu ia jatuh. Cara matinya aja berbeda ya. Yang di satu yang bergantung diri, yang satu jatuh tertelungkup, perutnya terbelah. Ya makanya dua-duanya benar, setelah tergantung Waduh. dia busuk dia jatuh. Pertanyaannya, apakah Yudas itu Yudas yang sama, yang sebelum membeli tanah atau sesudah membeli tanah? Kan gitu Bang. Seharusnya kalau yang sama, kenapa bisa kontroversi dari kematiannya hingga waktu sebelum kematiannya? Begitu Pak. Iya kan Bang? Anda menerangkan ini gimana dari sudut pandang dua yang berbeda ini? Apakah di situ di KPR dan di Matius itu adalah Yudas yang berbeda? Apakah Yudas yang sama? Bagaimana cara matinya sebelum atau sesudah beli daripada tanah itu? Apakah uang itu dibelikan tanah sendiri? Apakah diberikan kepada rahib atau tadi pembesar-pembesar Yahudi tadi gitu loh? Gitu loh Bang, pertanyaannya mudah sebetulnya dicerna. Ya makanya tadi kan saya bilang tadi cara pandangnya dulu. Di Matius tadi dia menulis itu menurut cara pandangnya Matius, kan begitu. Kalau seseorang udah dia gantung diri, terus dia membusuk, terus dia jatuh, terbelah perutnya, itulah yang ditulis kemudian. Cara pandang yang berbeda. Tapi kan judulnya sama-sama mati. Bukan Bang, saya pertama duit itu diserahkan kepada imam-imam kepala, lalu imam-imam kepala membeli tanah. Sedangkan di KPR, Yudas sendiri yang membeli tanah. Begitu loh Bang. Dengan uang hasil suap tadi. Itu sudah hal yang berbeda. Ya kan saya bilang tadi, itu yang udah perutnya terbelah itu, berarti dia sudah membusuk, dia jatuh. Makanya perutnya terbelah. Enggak, uang ini gimana caranya ini uang ini Bang? Pertama kita bahas uangnya dulu. Uang ini gimana apanya ini hasilnya? Artinya di sini uang itu diserahkan kepada imam kepala langsung Yudas membelikan tanah. Dengarkan baik-baik Pak. Pak, dengarkan baik-baik Pak. Dengarkan baik-baik ya. Opung-opung ini nih. Dengarkan baik-baik Pak. Dengarkan baik-baik Pak. Ya. Gini loh, seharusnya Kristen ini harus jujur. Oh, mungkin itu versi Yudas yang berbeda atau cerita mereka mungkin data mereka begitu loh. Harusnya begitu aja. Jangan dipaksakan sesuatu hal cerita dikomparasikan, dipaksakan sama. Itu jelas berbeda secara akal logika kita gitu loh. Jadi jujur aja nggak apa-apa. Oh Bang, mungkin Matius menceritakan begitu gitu loh. Oh, yang KPR makanya gini ya. Itu aja. Kau bilang begitu. Sering banget kita ibaratnya mengartikan penulis Alkitab itu kita artikan sendiri. Contoh lah mengenai silsilah Yesus juga itu jadi perdebatan. Padahal penulisnya itu kan dengan cara pandang berbeda. Ada dari segi garis ibu, ada dari segi garis Yusuf. Kan seperti itu. Ya, oke. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini bukan firman Tuhan ya. Karena kontradiktif, karena kontradiktif. Menurutmu firman Tuhan itu bagaimana? Menurutmu firman Tuhan itu bagaimana? Enggak begini, tadi poinnya yang dibilang itu tadi ke sana. Jadi saya menyimpulkan bahwa Anda tidak bisa menjawab, berarti ini bukan firman Tuhan. Poinnya tadi kan saya bilang itu tadi, ceritanya itu bahwa Yudas mati. Firman Tuhan itu Bang tidak akan pernah berkontradiksi. Kalau nanti dia Tuhan seragam itu sendiri yang mengilhamkan kan begitu. Kalau nanti seragam antara Matius, kan, biarpun Anda meyakini bahwa firman itu tidak langsung atau diilhamkan, soalnya penulis-penulis ini jauh setelah Yesus terangkat ke langit, baru mereka itu menulis. Kalau kami bertanya seorang Muslim, Anda bilang apa? Kenapa dia tahu itu diilhamkan oleh Tuhan kepada hati mereka? Berarti ini ada kontradiksi. Berarti saya tarik kesimpulan bahwa ini bukan firman Tuhan. Kalau nanti begitu. Seragam Pak, berarti dia memang dia copy paste dia. Matius ini ya Bang. Berarti Tuhan Anda ini tidak konsisten. Matius dan Yohanes itu menulis buku itu hasil penelitian. Kita lihat biologinya biografinya Matius sama Yohanes ini. Mereka itu mengumpulkan penelitian, bukan firman Tuhan.
memang bukan firman Tuhan ya. Makanya ada banyak kontradiktif gitu loh. Nggak apa-apa, diakui saja terkait dengan ini. Oh, saya sebutkan ya, ini pernyataan Yohanes dan Matius sendiri ya, bahwasanya yang ditulis ini hasil penelitian, bukan wahyu. Ya, Makanya gini Pak ya, mohon maaf sebentar. Ya, itu perlu kita ya, memang kita sudah paham itu Makanya keyakinan kalau- iman Kristen kalau itu memang Anda- begitu Bang Apologet. Kalau Anda Tapi yang saya tarik kesimpulan di situ bahwa Tuhan Anda itu tidak konsisten. Yang kepada Matius dibilang begitu, kepada Yohanes bilang begini. Berarti itu yang saya tarik kesimpulannya. Aduh. Kalau memang itu Bukan firman begitu, Tuhan yang bukan Anda begitu, akui, berarti Bukan Anda begitu. Tuhan Anda itu tidak konsisten. Tetapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini bukan firman Tuhan. Ini adalah hasil pikiran manusia. Maka bisa Makanya berbeda. Anda lepas Begitu, dulu Bang. kacamata iman Anda untuk melihat Alkitab. Alkitab itu ditulis oleh para murid-murid menurut kesaksian yang dia saksikan. Iya, itu Jadi saya kalau paham, nanti Bang. penulisannya seragam, berarti dia copy paste namanya. Iya, Nyontek itu saya akan namanya. menyorotinya. Saya menyoroti ketika saya bertanya kepada seorang Kristen, kenapa penulis-penulis ini bisa tahu bahwa seperti Lukas itu umpamanya dia kan jauh lebih jauh sekali bahwa kelahiran Yesus itu Tahu baru. dari mana itu abad pertama loh, Ah, itu yang menulis itu murid-muridnya semua itu. oh, Anda tidak. Anda periksa di mana 12 murid itu tidak ada nama Lukas di sana sama Paulus. Anda jangan bernarasi liar di sini. Saya paham dengan kitab Lukas Anda. itu kan muridnya Paulus Narasi itu bukan. liar. Iya, tapi Paulus Aduh. bukan muridnya Yesus. Tapi masih Tapi sejaman, apa yang Pak. Anda bilang Terus- itu terus bahwa gini nih. kalau kami Jadi, bertanya menurut Bapak, kita kenapa percaya yang mana? sebentar dulu Kita biar saya percaya yang mana, Pak? narasikan. Ini penulis sejarah masih sejaman loh. Iya, Paulus saya akui sejaman dengan Yesus, tapi dia tidak pernah bertatap muka dengan Yesus kecuali dalam Tapi kita khayalan. mendapat kesaksian dari rasul-rasul yang lain, Pak. Iya, tapi Gimana? dia tidak pernah buku dia itu tulisan-tulisan dia itu tidak pernah diverifikasi oleh Yesus biarpun mereka sejaman. Betul apa tidak? Ngapain Yesus memverifikasi? Namanya kesaksian para murid kok Yesus verifikasi Itu bagaimana? dia makanya. Kalau Emang verifikasi ada yang dapat bisa verifikasi dari diverifikasi? Yesus, itu baru Anda bisa berkata benar bahwa itu adalah boleh biarpun mereka tidak bertemu tapi dapat verifikasi kitabnya Paulus itu dari Yesus. Makanya Saya bisa Bapak lepas percaya, dulu tapi kacamata lantaran di iman situ Anda tidak ada untuk memandang kedua-duanya, Alkitab maka itu, itu adalah Pak. salah pikiran. Sebentar, Bang. Dijelaskan dia malah. Iya, sedangkan Paulus sendiri berkata, aku berkata-kata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan untuk bermegah. Nah, di situ Maka lagi Anda itu. membilang itu adalah firman Tuhan. Itu kan kesalahan Anda sendiri. Kenapa Anda meyakini itu sedangkan yang menulis tidak mengakui bahwa yang dia tulis itu adalah firman Tuhan loh, Bang. Diam dulu kau pung. Firman Tuhan itu jangan seperti kacamata Anda. Yang Itu menulis masalahnya. sendiri, Bang, yang menulis sendiri mengakui Mereka bahwa ia menulis- itu berkata-kata dalam kitabnya itu bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi Anda memaksakan penulis itu bahwa itu firman Tuhan. Yang menulis sendiri mengakui bahwa Siapa itu bilang bukan firman siapa Tuhan. bilang firman Tuhan langsung? Itu kan memang penulis itu. Anda mengakui itu, mengimani itu bahwa itu firman Tuhan atau tidak? Surat Paulus. Firman Saya Tuhan tanya yang Anda. bagaimana dulu? Firman Tuhan yang itu bagaimana kan, dulu? Itu kan cuma untuk cara ngelesnya itu cuman cari-cari Enggak begitu. cara Kami untuk percaya. ngeles. Padahal Kami dalam percaya. keimanan Anda bahwa yang ditulis bahwa Paulus itu adalah semuanya firman Tuhan. Begitu loh, Bang. Begini ya. Murid-murid itu menulis menurut kesaksian yang mereka terima dan masih sejaman dengan Yesus. Nah, kalau kita mau percaya yang mana lagi? Masa kita lebih percaya orang yang nggak sejaman? Bagaimana ceritanya? Ini mereka sejaman loh. Kan tentu kita lebih percaya. Masa kita percaya kepada orang yang nggak sejaman? Kan nggak masuk di akal Coba itu. Anda baca dulu Sejarah di- mana lagi sih? Bang, enggak. Sejarah mana lagi? Biar Anda tahu bahwa kitab Anda itu bukan firman Tuhan, coba Anda baca di Lukas 1. Mbak baca apa? Di Lukas 1. Ya, bacalah di sana. Nanti saya yang baca. Kamu Ya, Bapak nggak baca aja percaya. nggak apa-apa. Nggak mungkin Bapak bohong lah. Saya Oke. nggak punya di apa nih, HP cuma satu. Saya lagi di luar. Coba Bapak baca.
Makanya dibilangkan Alkitab itu, Perjanjian Baru itu adalah kesaksian para Lukas murid. 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula ada saksi mata dan ada pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, di garis bawah ini ya, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Itu kata Lukas. Itu keterangannya benar, bahwasannya penulis Yohanes Injil itu melakukan penelitian. Jadi Bible itu tidak ubahnya seperti kalau hasil mahasiswa itu skripsi lah, riset, skripsi Bang. Kalau itu kitab suci Bang, gini Bang, kita bisa bedakan, kita sepakat nggak? Yang dikatakan kitab suci, ya, kitab suci itu sesuatu yang ditulis ya karena orang yang mendapatkan firman Tuhan. Jadi isinya itu harus firman Tuhan, dikatakan kitab suci. Maka ketika ada firman Tuhan dicampur separuh dengan tulisan manusia, sudah tidak suci lagi, maka dia gugur sebagai kitab suci. Betul nggak Bang? Coba Bang, sekarang kita dedikasikan verifikasi ya atau standarisasi kitab itu dikatakan kitab suci seperti apa? Yang pertama, pasti kita akan berpikir nih, selepas dari keimanan Kristen atau keimanan Islam nih, saya misalkan orang awam lah, mendengar kitab suci, pasti saya akan berpikir di dalam buku itu termuat firman Tuhan saja. Itu kitab suci, karena dia kitab suci, nggak boleh firman perkataan manusia. Nah, firman Tuhan. Nah, sekarang verifikasi, yang pertama ini gugur Bible Anda. Karena Bible Anda itu hasil penelitian. Ini Bapak itu gimana Pak ya? Ini apologet nih ya. Apologet begini ya. Gimana? Makanya saya bilang tadi, buka dulu kacamata Anda, ya kan? Udah kan gitu, udah dibuka. Dengar dulu, kitab suci. Bapak tahu nggak? Kristen itu atau pengikut Yesus itu hampir 400 tahun belum nggak punya kitab loh Pak. Biar Bapak tahu. Emang Kristen itu punya kitab dulunya? Enggak. Jadi Pak, jangan Bapak kira katanya mengadopsi perjanjian lama di PL, kitab perjanjian lama itu sudah ada gitu. Sebelumnya Pak, sebelum perjanjian baru itu sudah ada perjanjian lama. Lah iya, betul. Makanya lu bilang tadi, Kristen itu hampir 400 tahun nggak punya kitab loh Pak. Jadi jangan Bapak kira, makanya saya bilang tadi, buka dulu kacamata Anda untuk memandang Alkitab yang kami pakai. Jangan Bapak kira istilahnya orang Kristen itu karena udah punya kitab terus jadi Kristen. Enggak. Kristen itu adalah pengajaran para rasul. Dulu sebelum Alkitab jadi di buku sekarang, sebelum di kanon, Kristen itu diajar oleh para bapak-bapak gereja secara oral Pak. Bukan melalui kitab. Kitab itu kemudian. Di abad berapa Pak? Abad ketiga lah itu, abad keempat lah, 325 itu. Konsili Nisea itu. Sebelumnya nggak ada Alkitab. Yang kita pegang sekarang, yang kami pegang sekarang belum ada. Hampir 400 tahun Pak. Itu kan tulisan-tulisannya itu belum dikumpulin Pak. Belum dikanon Pak. Jadi dulu Kristen itu diajar oleh bapak-bapak gereja secara oral. Jadi jangan Bapak kira kita dulu langsung punya kitab terus jadi Kristen. Enggak. Pengajaran dulu Pak, baru ada kitabnya Pak. Baru disusun kemudian. Pengajaran dulu. Jadi jangan Bapak kira kepercayaan Kristen itu
melalui Alkitab dulu. Sumbernya itu Bukan. dari mana Nah, pengajaran ini jelas itu? kita ya, kita dari Sumbernya penjelasan dari Abang ini. Sumbernya dari para atau- rasul lah. Iya, Ya, itu jelas Dari para firman rasul, nggak? ya. secara Firman oral. nggak? Ya, jelas dari Firman penjelasan nggak? Abang ini bahwa Kristen itu adalah bukan dikenal oleh Yesus, tidak dikenal oleh Yesus, maka mereka itu datang belakangan di Dan memang tiga, ya. Kristen itu Ya, mula-mulanya iya, di Antioquia. iya, Pak. itu Itu pengakuan ejekan, yang Pak. ini pengakuan yang bagus buat untuk Kristen itu edukasi yang ejekan, dibawa Pak. juga, bahwa Kristen ini tidak dikenal Yesus. Yang pertama, ya, rasul-rasulnya tidak dikenal Yesus. Yang kedua, kitabnya tidak pernah diverifikasi, dan itu semuanya buatan-buatan manusia. Itu sudah jelas diverifikasi sama Makanya Bang Nabi Sur. jangan- Terima kasih, Bang. Jangan, Itu jangan Bapak penjelasan yang bandingkan. sangat jelas bahwa Jangan Anda Bapak itu bandingkan Alkitab Nah, dengan ya, dia dengan bilang kitab punya ya, Bapak. tidak agak ya, terverifikasi. keyakinan Anda itu Punya- adalah keyakinan yang dibuat-buat oleh Punya manusia. Anda Terima sendiri kasih. aja nggak tahu dari mana. Silakan dilanjut dengan apologet. Kita gantian, Bang. Baik, jadi gini ya teman-teman sekalian. Tapadol. Tentunya tadi kan disampaikan tentang pengajaran bapak-bapak gereja ya. Di abad pertama itu kodek tertua ya. Sinoptitus kodek tertua lah. Ada 2 kodek tertua yang menjadi rujukan di abad ketiga keempat ya. Terkait dengan kanonisasi pertama lah ya. Jadi yang saya maksud gini loh. Sebuah sumber kitab ketika dibukukan secara otomatis ada rujukan gitu loh. Baik secara hafalan, baik secara dulu namanya apa ya, kalau bukan di ini namanya dituliskan di pelepah atau apalah, batu atau yang lainnya, pastinya ada rujukan. Artinya tidak mungkin seorang rasul mengajarkan kepada umatnya misalkan tidak ada panduan, itu tidak mungkin gitu kan. Tentunya pasti ada panduan. Nah, panduan inilah yang dimaksud di dalam tadi yang kita perdebatkan tadi adalah firman Tuhan. Karena firman-firman Tuhan inilah yang diwahyukan kepada Rasul, mau dibukukan atau tidak, diajarkan secara langsung. Seperti halnya contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di dalam surat Al-Bayyinah ayat 2. Ya, Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Sungguhnya Rasul Muhammad ini telah mengajarkan atau membacakan ya lembaran-lembaran suhufam mutahharah, lembaran-lembaran suci yang ditinggikan. Artinya dalam pengajaran Nabi Muhammad itu ada rujukan firman Tuhan, yaitu yang diwajukan kepada dirinya. Bukan ujuk-ujuk kanonisasi pembukuan kitab itu tidak ada sumbernya. Hanya pengajaran ngalor ngidul bapak-bapak penggede pendeta atau rasul-rasul yang ngomong ngelantur gitu loh. Karena rasul pun harus benar-benar utusan yang memiliki otoritas ya mengajarkan risalah Tuhan gitu loh, maksud saya Pak. Makanya tadi kalau di Lukas tadi disebutkan bahwasanya Yohanes dan Matius ini melakukan penelitian baru dibukukan, artinya ya itu bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan siapa yang bisa meneliti firman Tuhan? Ya kalau firman Tuhan langsung aja. Mungkin kalau dari sisi tafsir ya, mungkin berbeda-beda tafsir, tapi esensi daripada firman Tuhan itu pasti sama gitu loh, maksud saya. Nah, maksudnya gini loh Pak, kalau Bible itu dikatakan kitab suci, harus memuat firman Tuhan yang diwahyukan kepada para rasul langsung. Begitu ya, bukan hasil penelitian. Yang pertama itu. Yang kedua, pembawa risalah atau wahyu tersebut yang dibukukan itu adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan secara langsung. Ya, karena apa? Disebut rasul, utusan itu harus orang yang memang dipilih untuk memberitakan risalah ini. Sekarang ada misalkan di Efesus, di Korintus dan yang lainnya itu ya, yang diberitakan Yesus. Yang diberitakan Paulus ya. Sekarang kapan Bapak, saya tanya, Paulus itu ketemu Yesus secara langsung? Kapan? Coba, padahal di dalam data-data literasi tidak ada Yesus itu pernah ketemu Paulus. Bagaimana apa yang diberitakan Paulus berarti kan gitu? Apakah hanya dongeng mimpi? Apakah hanya asumsi tafsiran daripada spiritual beliau saja? Kan ini perlu dipertanyakan, Pak. Kan itu iman kalian gitu loh.
Kalau kami jelas dari hampir 1.500 tahun itu tidak pernah berubah satu kalimat pun di dalam Al-Quran. Sebagaimana ini difirmankan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Jadi isi daripada Al-Quran itu berbeda dengan hadis. Maka saking ketatnya tidak boleh bercampur perkataan itu, wahyu Tuhan itu dengan perkataan Nabi Muhammad SAW, sekalipun dia dilegitimasi oleh Tuhan untuk bagaimana menyampaikan risalah tersebut. Tapi bedakan antara Al-Quran ya otentik original teksnya dengan hadis-hadis Nabi yang memang pada dasarnya untuk menerangkan daripada hal yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Gitu Pak. Itu narasi saya. Kalau saya begini Pak, saya sih nggak bisa membandingkan dengan iman apa kitab Anda, karena memang saya juga agak sulit menerimanya bagaimana memverifikasi keaslian naskah-naskah yang di kitab Anda. Tapi itu bukan permasalahan buat saya ya. Jadi kalau Alkitab ini kenapa disebut dia firman Tuhan? Karena memang dia menceritakan tentang Yesus. Firman Tuhan itu sebenarnya Yesus itu sendiri. Itulah yang diceritakan oleh para rasul tadi. Sehingga kami percaya bahwa itu firman Tuhan. Artinya mereka menceritakan tentang Yesus. Itu aja sudah cukup. Itu yang paling penting. Nggak usah pun kita pakai Alkitab juga nggak penting bagi kita itu. Karena dulu Kristen juga nggak pakai kitab. Kalau sesuatu yang menceritakan tentang Nabi kita itu namanya siroh. Jadi yang firman itu apa sih Pak? Firman makanya kan perkataan Tuhan. Makanya saya bilang tadi Pak, mohon maaf Pak. Kita nggak membandingkan dengan keyakinan Anda. Ini keyakinan saya Kristennya. Tanpa Alkitab pun saya bisa percaya Yesus. Dengan keimanan ya game over. Saya nggak bisa masuk ranah itu lagi. Ya makanya itu semua kita keimanan kok. Memang ada orang yang menyaksikan. Bapak saya tanya, emang agama itu bukan keimanan? Emang pernah kita melihat? Gini Pak, agama itu memang sebagian adalah klaim keimanan, tapi sebagian itu bisa dirasionalitaskan atau diilmiahkan Pak. Begitu loh Pak, maksudnya gini loh Pak tadi kan. Tadi abangku kan menyampaikan tentang Lukas ya di dalam Lukas kan di keterangannya jelas. Dari hasil penelitian. Artinya rasional kita itu memperlihatkan bahwasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rasional kita langsung merujuk kepada berarti ini bukan firman Tuhan dong. Kalau dituliskan itu hasil penelitian. Kalau di kami itu namanya Sirah Nabawi, Pak. Sirah Nabawi itu adalah tulisan yang menceritakan tentang riwayat atau biografi Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada di kami menceritakan itu. Ya, tapi yang namanya kitab suci, Pak, ya, kitab suci seperti Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang tidak bisa tercampur dengan pemikiran manusia. Dia harus disucikan pemikiran manusia. Tidak boleh nggak disucikan. Kita setuju. Kitab suci itu sesuatu yang termuat di dalamnya adalah firman Tuhan yang disucikan dari pemikiran manusia. Yang kedua, kontennya. Kontennya itu apa sih? Ini risalah enggak gitu loh. Wahyu enggak, risalah enggak yang diceritakan ini gitu loh. Ya. Makanya ini penelitian, Pak. Dibutuhkan penelitian gitu loh. Bukan kalau Anda imani misalkan gini, udah Pak, yang penting saya imani bahwasanya Bible ini adalah kitab suci. Ya sudah, game over karena jawaban ilmiah itu di downgrade dengan keimanan, ya sudah. Selesai, kita nggak bisa masuk. Saya bilang ke Bapak tadi kan, Injil yang disebut Injil itu adalah kabar baik, bukan buku. Evangelion itu namanya Injil, bahasa Yunani, artinya kabar baik. Yesus itulah kabar baik itu. Makanya saya bilang tadi bahwa Alkitab atau Perjanjian Baru adalah kesaksian para murid yang masih seumuran dengan Yesus, sejaman lah. Jadi kesaksian siapa lagi yang mau kita percaya di luar mereka? Makanya saya bilang tadi, tanpa Alkitab pun, kalaupun dia tidak di kanon dulunya Alkitab itu, nggak ada Injil Perjanjian Baru. Nah, saya bilang tadi, kekristenan itu berjalan berdasarkan pengajaran para rasul. Itu secara oral. Dulu tulisan-tulisan itu sudah ada, tapi berserakan di mana-mana. Belum dikumpulkan menjadi satu kitab.
Bisa aja masa sampai sekarang bisa aja kalau ditemukan lagi kitab yang baru, bisa aja dia masuk jadi Alkitab juga. Oke, Tidak tertutup Bapak. kemungkinan, Pak. Oke, Bapak tadi kan ngomong ya, Injil yang dimaksud yang tertuliskan terkait firman Tuhan itu adalah perkataan Yesus, betul ya? Betul ya, Pak ya? Bukan perkataan Yesus. Yesus Maksudnya? sendiri. Yesus itulah firman Tuhan tadi. Yesuslah firman itu. Enggak, maksudnya ini firman kan perkataan, Pak. Yesus itu mungkin yang mengatakan dari Bapaknya. Maksudnya seperti apa nih? Perkataan Yesus firman Tuhan bukan, Pak? Yesus itulah firman Tuhan itu. Bukan perkataan, Pak. Semua yang dilakukan, semua yang diajarkan oleh Yesus itulah yang ditulis. Gimana ya? Opung diam dulu, Pak, Opung. ya, itu Opung saya sudah bilang tadi, kadaluarsa, Pak. diam dulu. Jadi gini, Pak. Lanjut. Tadi Coba. kan gini, tadi kan disebutkan tuh di Matius dan KPR itu kontradiktif, baik keterangan matinya maupun uang sogokannya itulah ya. Jadi Pak, kalau menurut kami jangankan isinya, kontennya kontradiktif, ayatnya hilang satu huruf saja itu bukan kitab suci, Pak. Jadi kalau di Islam itu begitu, Pak. Isinya namanya firman Tuhan itu harus sejalan karena dia petunjuk, Pak. Hudal linnasi ya, hudal linnasi wa bayyinati minal furqan. Jadi gini, Pak. Kalau firman Tuhan itu kan petunjuk manusia. Kalau yang satu mengatakan ke kanan, kalau satu mengatakan ke kiri, di tempat yang lain, ke surat yang lain ke kiri, itu udah kontradiktif. Bagaimana kitab suci itu menjadi sebuah pedoman ketika dia itu malah membingungkan? Begitu, Pak. Kalau Saya di gini, kami nggak Pak. ada. Ini saya Begitu. mohon maaf dulu sedikit, Pak. Saya bukan mau menghujat, Pak. Saya mohon maaf. Enggak, Saya sedikit, bukan mujad. Ini diskusi, Pak. Diskusi. enggak, saya dikit. Sepengetahuan saya, Pak. Coba saya tanya Bapak, tahun berapa Al-Quran itu di kanon, Pak? Baik, Al-Quran itu di kanon, Pak, dituliskan ya di mushaf itu ya. Tapi kalau dituliskan itu di zaman Nabi udah banyak yang nulis, cuman belum dikumpulkan ya. Baru di zaman Utsman bin Affan itu dikumpulkan semua manuskripnya, tulisan-tulisan di pelepah atau yang lainnya dikumpulkan. Ya, di zaman Utsman bin Affan ya sekitar abad 200 tahun lah, misalnya bukan 200 tahun lah ya, 200 tahun sebelum Nabi SAW meninggal lah, di zaman Utsman lah pokoknya. Artinya gini, Pak, antara kanonisasi itu dengan apa yang diwahyukan Nabi Muhammad SAW itu satu kalimat pun tidak ada yang berbeda. Itu yang dikatakan kitab suci, Pak. Makanya Al-Quran memberikan legitimasi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Artinya gini, Pak, meskipun ada kanonisasi pembukuan Al-Quran ya, itu ketika di cross check ya, kami kan agama sanad, Pak, agama talaki. Jadi dari Nabi ini ditalaki kepada sahabat ditalaki kepada tabiin kepada ini, Pak, sampai dikanonisasi itu, Pak, satu kalimat pun tidak ada yang berubah. Itu namanya, Pak, dari hafalan Nabi kita Muhammad SAW, wahyu yang turun, tidak ada perubahan sampai sekarang saat ini kanonisasi itu. Itu soalnya Allah sendiri mengatakan, ya, innahu lahafidun, kami yang menjaganya. Itu loh, Pak. Makanya gini, tidak ada satu perubahan atau nanti revisi. Siapa yang berani revisi Quran, Pak? Ya, kalau memang tafsir berbeda, Fasil At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi, mungkin ada kalimat-kalimat yang esensinya tetap sama tapi membedakan jalur-jalur perawian, itu memang iya. Tapi dalam original teksnya tidak ada satu kalimat pun yang akan berbeda. Bahkan itu ya 30 juz ya, 6.270 ayat itu kan, 114 surat, itu tidak akan berubah, Pak. Gitu loh, Pak, maksud saya. Original Mungkin teksnya bisa Bapak penampakannya. tunjukkan nggak? Maaf, Pak. Original teksnya bisa Bapak tunjukkan Gimana? nggak? Tunjukkan gimana? Original teksnya. Loh, kalau original teksnya jelas 30 juz, enggak ada. Dilebihkan 31 juz. Enggak ada Al-Qur'an yang Ya, mengatakan. tapi katanya dulu kan masih huruf gundul, Pak. Bapak, tadi kan udah saya sampaikan ya, tajwid atau cara membaca itu adalah satu kemudahan,
tapi tidak akan mengurangi kalimat-kalimat tersebut terkait dengan apa yang diceritakan dalam Quran. Misalkan saya naskah-naskah tertuanya di mana, Pak? Naskah tertuanya ada nggak, Pak, yang bisa kita verifikasi, Pak, supaya kita lebih berpengetahuan? Kalau saya menuntut Anda ntar itu ada nggak itu di kitab Anda juga? Ya, kan gini. Berbicaranya kalau kan Anda Bapak menuntut kan itu, saya juga menuntut Anda ntar memverifikasi bahwa kodeks poinnya Sinaiticus, kodek-kodeknya ntar bisa kamu tunjukkan. Jangan kamu menuntut, yang kalau kamu menuntut kamu tidak bisa menjelaskan. Kan, begitu loh, Bang. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai ini, mungkin Kristen saya beda ya dengan Kristen lain ya. Saya kan tadi udah ngomong tadi bahwasanya firman Tuhan yang dimaksud oleh Kristen seperti saya adalah Yesus itu sendiri. Tanpa Alkitab pun, tanpa Alkitab nggak ada masalah, karena Kristen awalnya juga sampai hampir 400 tahun nggak punya kitab. Bibel itu masih Anda akui, masih imani? Anda imani? Apanya? Bibel itu sendiri Anda imani tidak? Ya udah pastilah, karena itu yang paling kan itu paling istilahnya sejarah yang paling dekat dengan penulisnya. Iya, saya mau tanya dulu ke Anda. Saya mau tanya dulu ke Anda bahwa Bibel itu saya setuju. Anda bukan Injil itu ya? Kita sepakat itu. Bibel ya, itu bukan Injil. Injil bukan lah, Bapak ngerti. Injil itu adalah Injil itu apa? Injil itu adalah Evangelion dari bahasa Yunani, artinya kabar baik. Kalau Matius, Markus, kabar baik Lukas, ini gimana maksudnya? Oh, Yesus telah datang ke dunia ini menyelamatkan saya. Enggak, kabar baik ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kabar baik itu adalah Yesus membela saya, Yesus menyelamatkan saya. Tanpa Yesus saya nggak selamat, Pak. Itu kabar baiknya, Pak. Itu sudah cukup. Di mana dia bilang gitu-gitu? Bacalah itu Injil-Injil yang ditulis oleh para rasul tadi. Nah, berarti Anda mengatakan bahwa Bibel itu adalah Injil. Dari ucapan Anda itu saja Anda bilang bahwa itu kan sudah saya bilang tadi, pengajaran tentang Yesus itu sudah diajarkan oleh para rasul tanpa Alkitab. Sudah saya bilang tadi, selama 400 tahun hampir itu Alkitab nggak ada. Tapi diajarkan secara oral bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat saya. Itu sudah cukup. Enggak, begini loh Bang. Kamu di lain pihak kamu mengatakan Bibel itu bukan Injil, tapi setelah saya tanyakan kamu di mana Anda mengetahui bahwa Anda diselamatkan oleh Yesus, Anda bilang di Bibel. Gimana sih? Anda pelin-pelan loh. Gimana? Gini ya. Pengajaran-pengajaran itu sudah adalah turun-temurun. Saya bilang tadi, Kristen mula-mula hampir selama 400 tahun tidak belajar dari Alkitab. Mereka belajar. Iya, mereka Injil itu apa sih? Injil itu apa sih? Injil itu kabar baik. Kabar baik gimana cara mengabarkan kabar baik ini? Kabar baik itu diceritakan secara oral tuh sebelum Alkitab itu dikanonkan. Nah, untuk saya yang sudah 2000 tahun ke sekarang ini, kan saya nggak dapat pengajaran lagi secara langsung dari rasul-rasul tadi. Iya. Sehingga mereka di mana? Iya, di oral dan terus dituliskan di mana? Tuliskan di mana? Itu yang ditulis oleh rasul-rasul yang itu tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Di lain sisi Anda mengatakan bahwa itu adalah Injil. Dengan tidak sadar Anda mengatakan bahwa itu adalah Injil. Pak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis tentang Injil. Apa itu Injil? Adalah kabar baik tentang keselamatan. Bibel ini Injil apa tidak? Bibel ini Injil apa tidak? Bapak yang salah ngerti, bukan Injil namanya itu. Injil itu adalah kabar baik. Gimana sih? Iya, tapi Anda mengetahui bahwa pemberitaan Yesus itu keselamatan untuk Anda di Bibel kan? Kan saya bilang tadi, Kristen mula-mula itu tidak pakai Alkitab. Anda ketemu sama Kristen mula-mula? Ya justru karena itu saya bilang tadi, untuk ke saya sekarang mendapat pengajaran itu dari mereka mengumpulkan itu, kesaksian-kesaksian para murid itu dibagi ke saya. Apakah kan Bibel itu adalah Injil? Kalau udah Bibel itu menulis tentang Yesus, berarti dia menulis tentang keselamatan, kabar baik tadi. Bagaimana sih? Inilah ya. Bapak ini bolak-balik. Coba di Matius 9 nomor 35 ya. Apakah ini yang dibilang Yesus itu Bibel itu? Kita periksa di sini ya.
Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Ini di mana ini sekarang nih? Bapak Ini di mana ngertinya ini Injil sekarang? itu apa di situ? Bapak pengertian Bapak itu Di Injil itu di sini situ apa? dia memberi, di sini kan jelas ya, jelas kalimatnya di sini. Demikianlah Yesus berkeliling kota dan desa, ia mengajar dan dari rumah dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Yang Iya, kabar diberitakan baik ini di mana sorga. sekarang? Jadi jangan Bapak bira buku. Yang saya mau tanya, yang dia beritakan ini tercatat di mana? Bapak yang berpikir bahwasanya Yesus membuka buku, membuka kitab, bukan. Dia menceritakan tentang keselamatan. Iya, otomatis kan murid-muridnya menulis, kan begitu. Setelah dia mengajarkan dan murid-muridnya kan menulis. Di mana ini tulisan ini sekarang? Tidak ditulis, belum ditulis itu, belum ditulis, Pak. Belum ditulis, Pak. Pada Gini saat loh, Bang. Yesus mengajar itu Belum belum ditulis ditulis, itu. kan didengar oleh para muridnya kan. Para murid ini Dengar kan ya, saya nantinya baca sekali lagi ya. Saya baca sekali lagi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Ya, keselamatan tentang sorga, kabar baik tentang sorga. Makanya saya bilang tadi Bapak, buka dulu arti Injil itu apa. Enggak. Kalau Injil saya itu artinya tanya apa? isinya ini juga Anda kelabakan. Apa Kok isinya yang kelabakan diajarkan dia itu? Bapak yang nggak paham. Apa yang Bapak kan diajarkan itu? asosiasi Apa Bapak yang dia itu. ajarkan itu? Ntar dulu Pak, asosiasi Bapak berpikir bahwa Injil di situ kitab. Bapak Iya, oke salah. lah, oke, bukan kitab, oke, bukan Makanya kitab. Bapak Oleh arti- oke, ingat betul. Bapak Apa yang cari diajarkan dulu ini? apa arti Apa kata ya dia yang beritakan ini? Saya tanya, apa yang diberitakan ini? keselamatan lah. Bahwa Di mana setiap itu orang tertulis? selamat. Dari mana Anda tahu? Makanya Bapak harus tahu dulu arti Injil. Waduh, Evangelion itu dari mah. mana Anda tahu bahwa Yesus memberitakan keselamatan? Lah iyalah menceritakan keselamatan bahwa dia menjadi Mesias. Kan begitu, dialah Mesias itu. Di mana, dari mana Anda tahu? Anda ketemu sama Yesus. Kalau nanti Anda kita ikut cerita, di sana waktu kalau dia nanti kita bayi. cerita begitu, emang Bapak ketemu siapa Bapak? Percaya dengan agama Iya, Bapak? makanya kami punya kitab suci Ya. yang bisa dipercaya. Makanya saya bilang tadi Bapak jangan bandingkan kitab Bapak dengan kitab saya. Anda ini Bapak sebenarnya salah. Anda tidak paham. Bapak ya nggak Pura-pura Anda paham. paham. Bapak kira Injil yang itu, sebenarnya. makanya Bapak cek dulu arti Injil itu apa. Jangan asal bilang Injil itu Bapak kira kitab. Injil itu adalah Evangelion, kabar baik. Oke. Kita tahu Udah, silakan, Bang. Injil Aku itu lagi kabar bilang, baik. bilang di tempat dong. Oke. Ya, Di sini udah masuk subuh juga. Oh, iya, Terima iya. kasih Mbak Host. Semua teman-teman ada di sini, saya mau turun dulu ya. Jadi Injil itu, oke. Injil itu bukan kitab Oke. ya. Iya. Injil Terima bukan kasih kitab. semuanya. Assalamualaikum Izin saya warahmatullahi gantian ya wabarakatuh. buat yang sudah lama ya. Terima kasih ilmunya. Ya, Waalaikumsalam baik abangku. warahmatullahi wabarakatuh. Baik abangku. Injil itu memang bukan kitab. Secara bahasa, ya, etimologi Injil itu memang kabar keselamatan, kabar gembira lah, keselamatan terkait dengan itu. Betul, saya akui itu. Jadi gini loh Pak, maksudnya, adakah Injil yang dikabarkan Yesus saat ini dikanonisasi oleh mungkin ya para muridnya, penulisnya, tapi bukan Yesus sendiri ya. Tadi Bapak kan sampaikan, saya setuju bahwasannya Yesus sendiri tidak membukukan ya, tidak membukukan itu ya. Setuju ya Pak ya? Baik, hanya mengabarkan, yaitu Yesus itu mengabarkan kabar keselamatan. Betul, saya setuju itu. Saya setuju. Tapi yang jadi permasalahan Pak, kabar-kabar tadi yang diajarkan Yesus tadi, yang disebutkan di Matius tadi terkait dengan Yesus keliling tempat ibadah, mengajarkan kabar gembira, Injil. Nah, yang dimaksud sekarang Pak, kanonisasi Injil Yesus itu apakah cuman 18% di Bible yang tinta merah, atau ada Injil yang memang Bapak ketahui ini perkataan Yesus dulu yang dikanonisasi, sumbernya dari kodek-kodek yang manuskrip yang dikumpulkan atas apa yang didengarkan para saksi, para murid yang didengarkan ke Yesus langsung. Ada nggak seperti itu Pak? Ataukah yang di Bible itu saja
perkataan Yesus yang di tinta merah itu. Yang saya sering baca kan ada membedakan tinta merah dan hitam. Ini perkataan Yesus atau enggak. Sekarang di tinta merah itu, di Bible itu kan cuman sekitar 18%, Pak, terkait dengan seluruh isi Bible itu. Adakah kumpulan bukan yang tercampur di Bible itu perkataan-perkataan Yesus yang mungkin disebut kabar Injil tadi, Pak? Ada nggak, Pak? Silakan. Makanya Bapak boleh cek ya. Bapak bisa baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak nanti pasti menemukan di situ kata per kata ada kata sambung tuh, Pak. Masih kosong tuh, Pak. Artinya tidak tertutup kemungkinan suatu saat ditemukan lagi manuskrip yang mendukung ayat itu. Jadi masih ada itu dikosongkan itu. Berarti belum final kanonisasi ini, Pak. Sampai sekarang belum final. Ya, belum itu. Belum. Berarti bisa berubah lagi. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa rupanya? Enggak, begini, Pak. Kalau di dalam pandangan Islam, Pak, ya, namanya firman Tuhan itu, Pak, ya, itu sudah selesai, ya, misalkan ya sudah selesai terkait dengan wahyu, ya. Adapun tafsir mungkin dari jalur-jalur sanadnya mungkin bisa saja berbeda penjelasannya, oke. Tapi terkait dengan original teks tadi, Bapak katakan kalau ada manuskrip yang ditemukan lagi, Bible itu bisa berubah lagi. Artinya dia bisa siapa yang gini, Pak? Siapa yang ini, Pak, yang membenarkan, ya, yang membenarkan terkait dengan perubahan